Oke, kita udah live, udah recording. Kita langsung mulai aja. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Selamat bergabung ya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah join melalui live Facebook maupun atau link webinar Zoom ya. Dan pada siang hari ini mungkin kita akan membahas di kelas pasti pada siang hari ini kita akan membahas terkait financial freedom bagi milenial dan Gen Z. Nah, sebelum kita masuk materi, mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara dari tim digital bisnis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan sesi kedua, Bapak Ibu. Namun mungkin untuk kita memulai ke sesi pertama, mungkin kita akan meng-highlight atau bisa menginformasikan bahwasanya kita ada website resmi dan kita akan memberitahu cara pembuka rekening melalui CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Bahkan ini juga ya, apa namanya, event-event kita yang tentunya sangat menarik, tentunya yang sayang banget untuk Bapak Ibu lewatkan. Oke, nanti di sesi 2 sesuai tema kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Aji Kurniawan dari tim research retail dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang nanti akan sesi pertama ya, sesi pertama akan dijelaskan oleh Mas Aji. Nanti Mas Aji akan menjelaskan secara detail nih materi pada siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu stay tune terus untuk event kita ya, kelas pasti hari ini karena kita akan eh, bahas yang mungkin kupas tuntas sih lebih tepatnya ya. Kupas tuntas terkait tema pada saat ini yaitu financial freedom, terutama cocok banget nih untuk milenial atau yang Gen Z yang mungkin umur sekitar 20-an sampai 25-an seperti itu ya. Cocok banget nih yang menjelang menjenjang karir atau mau cepat-cepat menjadi financial freedom. Nah, ini cocok banget nih. Mas Haji punya tips-tips gitu untuk bagi Gen Z maupun milenial seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ke website kita ya. Jadi kita share screen terlebih dahulu. Oke, di sini ada website resmi kita ya. Mungkin sekarang sudah tertampil dari cgscmb.co.id. Nah, ini di sini adalah website resmi kita yang Bapak Ibu bisa langsung kunjungi ya. Dan di sini biasanya kita ada flyer terkait promo event-event kita yang cukup menarik Bapak Ibu, yang sayang banget untuk dilewatkan karena di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi atau update market nih. Biasanya kita ada meet and greet bersama emiten segala macam. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung join nih tentunya. Lalu di sini kita lihat ya, di sini kita lihat ada flyer. Kemarin kita libur cukup panjang Bapak Ibu, jadi di sini kita ada memperingati Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni ataupun Hari Waisak ya. Lalu kita juga mendapatkan penghargaan pada tahun 2022 ya. Kita dari Asia Money Brokers Pulling Awards 2022, kita sebagai Best Sales Person, Best Sales Trader, dan Best Corporate Access, dan lainnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah terpercaya banget, dan terima kasih mungkin yang join pada siang hari ini, sudah mempercayakan CGS CIMB Sekuritas Indonesia sebagai partner finansial Bapak Ibu. Lalu di sini kita juga ada penghargaan lagi ya. Di sini kita juga menampilkan penghargaan dan terima kasih juga ya sudah mempercayai. Lalu kita juga ada produk baru ya, mungkin sudah launchingnya Agustus kemarin, sudah hampir setahun. Di sini ada produk syariah Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berinvestasi di instrumen syariah gitu ya. Jadi ketika membuka akun itu cara investasinya, akadnya, maka produk-produknya itu adalah produk-produk syariah seperti itu ya. Jadi tidak bisa membeli non syariah. Ketika sudah membuka syariah, misalnya ya sebagai contoh ya saham-saham perbankan dan lainnya itu yang di luar non syariah tidak bisa dibeli, maka Bapak Ibu hanya bisa membeli produk-produk syariah sesuai dengan ketentuannya. Seperti itu. Nah, di sini kita juga ada event-event yang tentunya sangat menarik, Bapak Ibu, seperti kayak edukasi investasi di sini. Sorry, di sini edukasi investasi ini seperti kayak apa namanya? Seperti kayak kita bikin artikel ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca artikel yang menarik dari kita. Lalu untuk jadwal kelas edukasi di sini Bapak Ibu bisa update ya. Minggu kemarin sebelum libur kita ada meet and greet bersama Prodia
ya, dan yang lainnya seperti itu. Kita ada event bersama emiten-emiten seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune terus saja di jadwal kelas edukasi. Lalu Bapak Ibu juga bisa melihat dari riset ya. Jadi di sini adalah berita terupdate yang kita dari tim riset kita itu kita update per emitennya seperti itu, dan di sini juga ada daily trading peaks ya yang Bapak Ibu bisa melihat. Jadi kalau misalnya sudah menjadi nasabah CGSMB Sekuritas Indonesia, itu tidak perlu diragukan lagi karena kita akan membimbing Bapak Ibu semua dari cara proses pembukaan rekening, dari pertama kali trading, dari platformnya seperti itu ya. Maka kita akan bimbing terus sampai Bapak Ibu bisa berinvestasi secara mudah seperti itu. Karena era saat ini semuanya bisa diakses secara mudah ya. Nah, bagaimana cara pembuka rekeningnya? Nah, tentu saja Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening secara mudah karena secara online ya. Jadi tidak perlu mengirim berkas atau mengisi berkas seperti itu ya. Karena era digital tentunya kita juga harus mengikuti era zaman saat ini ya. Jadi tinggal langsung tadi klik register, masukkan alamat email yang aktif ya. Misalnya alamat email saya aktif seperti ini. Lalu masukkan password dan pastikan passwordnya ya Bapak Ibu itu minimal 8 karakter dan harus ada huruf besar 1 dan angka 1. Seperti itu ya. Jadi coba saya simulasikan. Lalu di sini konfirmasi order ya. Konfirmasi password. Lalu kita klik robot, lalu klik register. Nah, apa saja sih ketika kita harus persiapkan untuk membuka rekening? Ya, pertama adalah di sini Bapak Ibu bisa siapkan KTP atau paspor ya untuk WNA seperti itu, dan nanti prosesnya itu cepat. Cuma 1 hari aja jika tidak ada kendala, akunnya bisa langsung buat trading atau buat investasi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut terkait pembuka rekening bisa langsung hubungin ya di WhatsApp di 0815 1180 4883 atau email ke jk.cso@cgscmb.com. Dan kita mulai jam kerja kita dari hari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 16.30 nanti Bapak Ibu akan dibantu terkait pembukaan rekeningnya dan nanti kita akan pandu sampai Bapak Ibu bisa buka rekening dan bisa berinvestasi bersama kami seperti itu. Dan kita juga ada ini ya program menarik tentunya yaitu adalah klinik saham. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah jadi investor seperti itu ya. Jadi kita bisa rekomendasi atau bisa menganalisa atau butuh penanganan khusus dari apa namanya dari portofolio Bapak Ibu ketika sudah menjadi nasabah. Di sini biasanya kita akan membahas saham-saham yang kira-kira tuh dianggap cukup diperhatikan ya, perhatian khusus seperti itu ya, atau rekomendasi-rekomendasi atau racikan-racikan dari tim riset kita ya untuk memilih saham-saham yang menarik seperti itu. Nah, tentunya di sini biasanya kita akan membahas kupas tuntas ya, biasanya yang membawakan untuk klinik saham itu ada Mas Aji, ada Bu Fani dan Mas Kevin tentunya ya yang akan mengupas atau mendiagnosa portofolio atau mengecek portofolio secara lengkap atau rekomendasi saham secara detail seperti itu. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ke sesinya Mas Haji. Mas Haji sudah ready ya untuk membawakan sesi pertama. Oke, Mas Haji, waktu tempat dipersilakan. Iya, siap. Thank you banget nih. Tadi udah dijelasin secara umum ya tadi tentang website kita di CGSCMB dan tentunya program-program yang menarik nih yang tentunya bisa membantu teman-teman ya supaya lebih giat dalam berinvestasi. Nah, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu ya, tak kenal maka tak sayang. Tentunya di sini di kelas Spasti pada siang hari ini ya di sesi pertama kita akan membawakan materi tentang financial freedom. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Aji Kurniawan dari tim retail research dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sebentar ya, kita akan prepare untuk PPT-nya. Ya.
Ya, jadi teman-teman, terima kasih nih ya udah meluangkan waktu di siang hari ini ya tentunya supaya, kita menambah, ilmu baru ya. Kita sharing-sharing, tentang hal yang tentunya semoga bisa bermanfaat, di masa depan ya. Tentunya bagaimana teman-teman punya tujuan dan cita-cita meraih financial freedom, khususnya generasi millennials nih ya, yang, tentunya baik millennials maupun Gen Z yang, tentunya di masa depan ini, banyak banget nih ya yang, ingin dicapai, diwujudkan, dan tentunya mumpung masih muda ya kita, mulai sejak dini mulai start ya. Mulai start, supaya nanti, di masa depan ya ketika kita sudah matang ya, tentunya kita, bisa harapannya meraih, financial freedom yang, kita harapkan. Ya, jadi di sesi pertama ya, nanti kita akan bahas tentang, kupas tuntas bagaimana generasi milenial dan Gen Z bisa meraih, financial freedom melalui investasi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, ini silahkan ya bisa sharing bersama kita di siang hari ini. Yang live bersama kita di Zoom bisa dituliskan ketikan ya pertanyaannya di kolom Q&A maupun yang ada di Facebook juga bisa berinteraksi bersama kita ya secara online di fitur komen. Ya, kita langsung aja nih bahas mulai presentasi kita hari ini ya. Nah, dan tadi udah disounding juga untuk, program kita yang terbaru yaitu klinik saham. Nah, jadi teman-teman, bisa langsung join Discord kita ya di bit.ly/CGSCMB Discord. Ya, tentunya kita di program yang baru ini fresh ya, nggak, dalam arti nggak hanya serius-serius aja nih, tapi tentunya kita, kemas lebih, santai tapi juga serius ya, dan tentunya, kita memberikan sebuah insight dan tentunya memberikan, sebuah apa ya, insight bagi teman-teman yang mungkin, merasa galau dalam berinvestasi. Nah, ini tempatnya ya, supaya teman-teman, kembali semangat dalam berinvestasi, yuk join langsung di klinik saham ya. Ada linknya di bit.ly/CGSCMB Discord ya. Ya. Nah, jadi tentunya generasi millennials dan, Gen Z ini tentunya yang, lagi, getol-getolnya ya, lagi meramaikan, jagat, sosial media ya. Jadi, kalau kita buka sosial media itu rata-rata dipenuhi oleh, millennials ya, anak-anak muda ya. Dan, tentunya karena ada social trend ya, sosial media tentunya ada tren nih, tren yang terus silih berganti yang tentunya kadang, bikin kita itu terlena ya teman-teman ya, terlena ibaratnya kalau kita nggak ngikutin dicap nggak gaul, nggak ketinggalan zaman dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya millennials itu, di zaman era sosial media ini takut ketinggalan trennya atau biasa bahasa gaulnya itu FOMO ya, fear of missing out ya. Nah, jadi, kalau kita lihat nih, tren, yang biasanya tentunya digemari oleh, millennials, anak muda biasanya nggak jauh-jauh dari, lifestyle ya, gadget ya, tentunya dari segi otomotif dan sebagainya ya. Dan, tentunya nggak semuanya nih kita bisa ngikutin ya, nggak semuanya kita punya kemampuan finansial yang sama dan tentunya kalau kita memaksakan ya ujung-ujungnya kita boncos ya teman-teman ya. Nah, jadi ibaratnya yang kita highlight di sini teman-teman ya, yaitu budget pas-pasan tapi jiwanya sosialita. Wah, itu pas-pasannya apalagi kalau pas-pasan ya mungkin masih mending, kalau, sampai budgetnya itu minus, boncos ya. Nah, itu yang paling bahaya ya, apalagi kita ngikutin tren ya, kita sampai berhutang dan sebagainya ya, dan, belum lagi sekarang karena sudah mulai banyak konser-konser ya, yang mulai berdatangan di Indonesia ya. Nah, tentunya sekarang mulai hype lagi nih, seperti baru-baru ini, ada rencananya nanti ada, band, yang kalau istilahnya itu lagi dingin malah main ya. Nah, itu juga kemarin-kemarin itu menyita perhatian, publik ya barang dan, juga
nggak semuanya itu mampu, tapi dipaksakan sampai ada yang berhutang dan sebagainya, bahkan ada yang sampai terjebak penipuan ya. Nah, tentunya kalau kita ngikutin itu terus-menerus, kita capek nih teman-teman ya. Kalau misalnya ya kita pas-pasan ya, dan tentunya ya kalau ngikutin apa yang kita mau nggak ada akan habisnya. Nah, oleh karena itu kita harus no nih ya, no untuk terus ngikutin apa yang mungkin kita belum mampu ya. Jadi kita no dan tentunya kita kembali lagi nih, kita eling ya, kita ingat nih apa sih yang terpenting dalam hidup kita ya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan wajib ya. Ya, jadi jangan ngikutin tren-tren yang terus berkembang, tapi kita lupa nih, oh sebenarnya apa sih di masa depan yang ingin kita capai ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus tahu nih, apa sih yang sebenarnya wajib pokok untuk kita penuhi ya. Ya, itu dari segi misalnya kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, ya kemudian juga tempat tinggal, kesehatan, ya kemudian bagaimana kita menunjang dalam aktivitas sosial ya, teman-teman mungkin bekerja, sekolah dan sebagainya ya. Nah, tentunya juga kita harus mulai menabung ya, mulai menabung baik secara dana darurat maupun untuk mulai melek investasi. Nah, mungkin juga ya sesekali kita juga bolehlah untuk memenuhi apa yang kita inginkan ya, tapi tentunya sewajarnya aja, semampuannya aja, jangan terlalu dipaksakan. Apalagi ya ibaratnya demi memenuhi hasrat yang kita inginkan, kita rela kayak untuk menghabiskan pendapatan kita yang kita peroleh ya, tapi berikutnya mungkin kita makan sehari-hari itu cuma nasi aja ya, atau mungkin mie instan ya. Ya, oleh karena itu ya kita harus mulai nih menyeimbangkan apa yang tentunya kita butuhkan ya, dan tentunya kita harus mulai bisa pintar-pintar nih ya untuk menunda kesenangan yang tentunya bersifat konsumtif. Nah, kita langsung untuk ke slide berikutnya. Ya, ini tadi kita udah sounding ya, yaitu FOMO ya. Ya, ibaratnya FOMO ini adalah sebuah tren ya, karena tentunya sosial media dipenuhi oleh anak muda, dan tentunya anak muda itu selalu nih ingin menjadi pusat perhatian. Nah, dari adanya pusat perhatian itu pasti menimbulkan sebuah tren ya. Dan tentunya banyak anak muda, baik generasi milenial, Gen Z yang berusaha untuk mengikuti tren, memaksakan diri, memenuhi seperti gadget, membeli barang dan tertentu, dan tentunya menjadi problematika ya untuk antara kita menolak ataupun kita mengikuti ya. Dan tentunya hal ini menjadikan sebuah pengakuan ya, kalau kita mengikuti apa yang sedang hype saat ini, nah tentunya kita diakui, oh kita ini sedang tren loh, kita ngikutin zaman ya, nggak ketinggalan zaman. Tapi tentunya apa sih yang sebenarnya kita inginkan ya? Nah, tentunya adalah sebenarnya di masa depan kita ada hal yang utama nih yang perlu kita pikirin ya sejak dini ya. Nah, misalnya nih kalau teman-teman millennials yang ataupun Gen Z yang saat ini mungkin berada di rentang usia mungkin di sekitar 17 tahun ya, sampai dengan mungkin sekitar 25 tahun, pasti tentunya banyak banget ya nanti hal-hal impian yang tentunya lebih indah yang tentunya ini harus diwujudkan ya. Nah, tapi tentunya nggak harus impian itu yang terlalu serius-serius ya. Misalnya mungkin impian punya rumah yang mewah ataupun misalnya mewujudkan membahagiakan orang tua dan sebagainya. Nah, tapi mungkin mungkin dari hal-hal yang sederhana nih. Misalnya teman-teman mungkin saat ini lagi sekolah ya. Nah, lagi sekolah mungkin teman-teman ingin meringankan beban orang tua ya, meringankan beban orang tua ataupun juga teman-teman mungkin ingin mendapatkan beasiswa ataupun hal yang lain ya, ataupun juga kalau yang lagi kuliah mempersiapkan biaya-biaya misalnya nanti skripsi, wisuda dan sebagainya. Nah, tentunya itu perlu nih kita melakukan menabung, berinvestasi, ataupun nanti teman-teman sudah lulus kuliah ya, udah bekerja, membangun karir, sudah dapat
penghasilan sendiri. Nah, tentunya mungkin nanti ada rencana untuk menikah ya, menikah kemudian ingin mempunyai rumah keluarga untuk keluarga kecilnya. Nah, tentunya hal ini semua ya sebagian umum yang tadi udah kita sharingkan, tentunya ini nggak bisa semuanya dipenuhi oleh pendapatan kita ya. Oleh karena itu penting nih untuk mulai sejak dini kita mulai investasi. Nah, misalnya di sini teman-teman mungkin pingin beli rumah ya untuk memulai keluarga baru ya, menikah kemudian membangun keluarga kecil ataupun teman-teman mungkin sesekali leisure ya, leisure nonton konser ataupun teman-teman ini liburan ataupun juga ada yang punya ambisi untuk meningkatkan skill dengan teman-teman ingin kuliah lebih lanjut ataupun juga ingin membeli kendaraan ya, sebuah kendaraan. Nah, tentunya ini adalah banyak ya cita-cita yang tentunya setiap orang itu miliki ya. Nah, tentunya nggak semuanya nih apa yang kita miliki itu bisa dicapai dengan misalnya pendapatan kita yang kita terima ya. Nah, tentunya kita perlu untuk menambah sumber income ataupun juga mengembangkan penghasilan yang kita sudah miliki ya, supaya bisa membantu mewujudkan apa yang kita cita-citakan, impikan ya di masa depan ya. Nah, mungkin ibaratnya adalah dari segi financial freedom nih teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman boleh sharing nih di siang hari ini kira-kira dari segi financial freedom itu definisi bagi teman-teman itu apa nih ya? Nah, mungkin kalau teman-teman yang online di siang hari ini, nah mungkin boleh sharing nih, mungkin arti atau definisi financial freedom bagi teman-teman itu apa? Nah, mungkin boleh nih diketikin di kolom Q&A ya. Nah, apakah mungkin financial freedom kita jadi kaya raya, terus kita nggak usah bekerja ya, uang ngalir terus, atau mungkin ya kita mau apa-apa itu bisa ya tanpa harus bekerja. Nah, mungkin teman-teman boleh di-sharing-kan nih, kira-kira definisi financial freedom ini bagi teman-teman sendiri itu apa ya? Nah, selagi nunggu teman-teman mungkin sharing, nah kita lanjut ya. Nah, jadi pentingnya banget nih untuk kita bagi generasi milenial, Gen Z, atau semua orang lah punya mindset growth mindset ya. Growth mindset adalah istilahnya adalah kita ini mau untuk bisa maju, bisa bertumbuh ya, dan tentunya mencari sebuah peluang, opportunity yang bisa menumbuhkan kita menjadi lebih baik ya, menjadi lebih sukses. Nah, jadi intinya adalah pola pikir yang di mana kita terus belajar lah, growth mindset itu kita terus belajar, kita ingin cari tahu ya, kita ingin terus mengembangkan diri ya. Dan tentunya bagaimana kita mencapai financial freedom, yaitu kita harus menumbuhkan rasa dan tentunya minat ya, motivasi untuk kita bisa mulai membangun sebuah financial freedom dengan mulai investasi. Nah, di sini adalah secara umum ya, yaitu adalah kondisi keuangan saat ini, yaitu tentunya dari segi aktivitas kita secara finansial ini nggak jauh-jauh dari antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, tinggal apakah pemasukan kita itu gimana nih? Lebih besar sama atau lebih kecil dari pengeluaran ya? Nah, tentunya adalah mungkin yang menjadi highlight di sini adalah jangan sampai mungkin kita berada di kasus yang nomor 3 ya, yaitu adalah pengeluaran ini lebih besar ya, lebih besar dari pemasukan, yaitu ya kalau bisa diibaratkan itu besar pasak ya, besar pasak daripada tiang ya. Oke, daripada tiang ya. Nah, jadi apalagi mungkin biasanya gali lubang tutup lubang ya karena saking pengeluaran pemasukannya itu lebih kecil ya. Jadi untuk bisa mengcover pengeluaran mungkin keinginan kita ya sampai kayak kita berhutang ya. Nah, ya itu adalah penting untuk kita ya untuk mengatur pola dari segi pengeluaran kita ya, yang tadi kita udah sharing sounding sebelumnya ya, yaitu bagaimana kita harus men-secure 50% apa yang menjadi kebutuhan kita ya, dan kemudian juga kita mulai untuk disiplin menabung dan mungkin sisanya bisa kita gunakan untuk sebagian memenuhi apa yang kita inginkan. Oke.
Oke. Nah, kita lanjut ya, ini pemasukan ya. Ya, tentunya di sini adalah yang penting kita highlight adalah apakah teman-teman sudah punya dana darurat ya. Nah, dana darurat ini penting nih teman-teman ya, ketika ada sesuatu hal yang terjadi, kita kehilangan pekerjaan, nah, kita mungkin mengalami sakit dan sebagainya ya. Dan tentunya ini butuh dana yang tentunya dibutuhkan ya. Nah, tentunya ini penting nih teman-teman untuk kita mulai tabung ya. Nah, jadi ini untuk dana darurat, ini minimal ini bisa teman-teman persiapkan, yaitu adalah 6 bulan dari pengeluaran pengeluaran tiap bulan kita masing-masing ya. Dan kemudian juga kita mulai bisa mengatur utang. Nah, semakin bertambah, nah harusnya kita bisa mulai menurunkan utang kita. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berhutang. Kita boleh berhutang, tapi tentunya jangan sampai hutang yang kita miliki itu lebih tinggi dari apa yang kita peroleh, ya, penghasilan yang kita terima. Dan tentunya mulai mikir investasi ya. Nah, ini bisa dialokasikan ya 10% dari pendapatan yang kita terima tiap bulan, ini dialokasikan sebagai dana dingin. Nah, di sini ini lebih detail ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa hitung-hitung nih ya, setiap bulan itu gaji penghasilannya itu berapa. Ya, misalnya di sini katakanlah mungkin budgetnya itu mungkin teman-teman sekitar 5 juta ya. Nah, 5 juta penghasilan tiap bulan ya dari bekerja. Nah, ini 50%-nya ini teman-teman bisa langsung cover ya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa? Misalnya makan sehari-hari, kemudian teman-teman untuk bayar listrik, air ya, iuran kebersihan, internet, pulsa ya, ataupun teman-teman kalau yang udah mulai cicilan ya, nah itu untuk membayar itu dulu ya, diprioritaskan ya. Kemudian juga belanja bulanan, asuransi. Nah, jadi kalau ini udah terpenuhi ya, nah teman-teman ini udah aman ya. Nah, baru kalau ini udah aman, nah tentunya teman-teman yang berikutnya adalah menyisihkan untuk tabungan ya. Nah, tabungan di sini adalah tabungan apa? Tabungan untuk tadi yang kita bilang yaitu untuk dana darurat, mengcover kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang tentunya ini tidak perlu ya mengganggu uang kebutuhan kita ya, yang tentunya yang untuk membayar sebuah kebutuhan ya, seperti cicilan, makanan sehari, dan sebagainya. Dan kemudian juga ini bisa juga nih 10% ya, ini untuk dana darurat, dana pensiun, dana pendidikan, sebagainya, dan kemudian 10%-nya lagi untuk investasi ya. Ya, dan kemudian kalau masih ada sisa, nah ini juga teman-teman bebas nih ya, misalnya namanya manusia pasti ada keinginan ya. Nah, ini sekali-kali teman-teman bisa nongkrong, jajan, kopi-kopi estetik yang zaman sekarang itu lagi hype ya, ataupun juga sesekali liburan biar lebih fresh ya. Nah, itu secara umum adalah bagaimana kita mengelola budget bulanan ya dengan prinsip 50%, 30%, dan 20%. 50% untuk memenuhi kebutuhan pokok, 20% untuk menabung ya, disisihkan di awal, kemudian 30% untuk memenuhi sebagian apa yang kita inginkan ya, dalam arti kebutuhan yang sekunder. Oke, kita lanjut nih teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa sih kita perlu investasi? Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini baru mau masuk kerja dan sebagainya ya. Nah, tentunya lagi semangat-semangatnya nih untuk misalnya mendapatkan sebuah pengalaman kerja yang baru ya, ataupun juga mencari sebuah pengalaman ya dalam bekerja ya. Nah, tentunya teman-teman mungkin bisa sadar nih, tentunya nggak selamanya seumur hidup kita akan kerja terus-menerus ya. Nah, tentunya seiring berjalannya waktu, kita menua dan sebagainya. Nah, tentunya mungkin kita ada batasan ya dari segi tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kalau kita refleksi nih ya, jadi di Indonesia ini kita biasanya ketika udah memasuki usia 50 ya, mungkin 50 ke atas, 56,
Nah, itu biasanya akan mempersiapkan untuk masa pensiun nih, teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita mau seumur hidup kerja terus-menerus ya? Jadi ibaratnya kalau kita nggak kerja, nah kita nggak bisa nih memenuhi kebutuhan kita. Ataupun kita mulai nih untuk mempersiapkan, misalnya kalau kita udah nggak bekerja nih, kita udah punya nih sebuah dana tabungan yang bisa mengcover nanti kita masa pensiun ya. Jadi kita ketika udah pensiun kita nggak harus kerja capek-capek ya, untuk kerja siang malam ya, untuk mencari nafkah ya. Nah, oleh karena itu adalah penting banget nih teman-teman ya, sejak dini untuk investasi. Nah, jadi jangan hanya kita sibuk ngikutin FOMO aja nih dengan belanja ya, tapi juga dalam arti investasi sebagai gaya hidup ya, sebagai new social trend. Nah, itu juga keren banget nih teman-teman ya. Kenapa? Karena mungkin kalau berbelanja kebutuhan yang hanya kita inginkan ya, misalnya beli baju baru, mungkin efek senengnya mungkin sekali dua kali, habis itu mungkin udah bosen dan sebagainya, nggak muat. Nah, mungkin ya itu nggak jadi, akan jadi barang yang tidak terpakai atau ya barangnya itu aja ya. Dan tentunya nggak punya nilai ekonomis di masa depan yang tentunya mungkin bisa bisa menjadi sebuah nilai yang bisa bermanfaat nih ya buat kita ya. Nah, jadi tentunya penting banget nih untuk kita daripada hanya hedon-hedon aja ya, kita shopping. Nah, kita penting banget untuk sekarang mulai melek investasi dan yuk saatnya untuk menjadikan investasi ini sebagai gaya hidup yang baru. Nah, keren banget kan ya teman-teman ya. Nah, kenapa sih harus investasi ya? Tadi selain selain ada kita tahu di masa depan kita mungkin ada menjumpai masa pensiun. Nah, yang salah satunya yang penting adalah adanya inflasi nih teman-teman. Ya, jadi inflasi ini tentunya dari tahun ke tahun ini pasti ya menurunkan nilai uang kita ya, atau menggerogoti nilai uang yang kita miliki. Nah, tapi memang kalau kita perhatikan, mungkin dalam waktu yang mungkin sehari, 2 hari memang nggak kerasa, tapi mungkin kalau jangka waktu tahunan, misalnya 10 tahun, 20 tahun yang lalu ya, sorry, ini sekitar 10 tahun yang lalu, ini 10 tahun yang lalu ya. Nah, itu dari kita ke belanja aja nih teman-teman ya. Nah, ini kelihatan nih teman-teman ya, nilai uang 100.000 ya, dari tahun ke tahun ya, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya. Nah, tentunya ini semakin ke sini bukannya semakin banyak, tapi semakin berkurang ya kita bisa belanja. Nah, tentunya mungkin contohnya aja nih di sini ya. Di sini ada kita mie instan ya, salah satu di keranjang ini ada mie instan. Nah, harga mie instan di tahun lalu ya ini sekitar 3.000-an ya, mungkin saat ini bisa 3.000 lebih ya, 3.000 something. Nah, tapi mungkin kita ambil yang enaknya aja nih, tengahnya 3.000 ya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu ya, ini di tahun 2012 harganya itu sebungkus masih Rp1.000 nih teman-teman ya. Jadi tentunya ada kenaikan harga kebutuhan pokok ya, dan tentunya mungkin kalau selain harganya naik, mungkin kalau kita bandingkan mungkin sekarang volumenya juga sedikit menyusut ya. Dulu kayaknya satu bungkus itu kayaknya cukup kenyang ya, tapi sekarang kayaknya semakin kecil. Tapi mungkin teman-teman, saya yang paling apa ya, yang paling kerasa itu saya dulu sekitar mungkin di tahun 2012-an ya, itu kayak roti yang ada di minimarket ya, pasti tahu teman-teman tahu salah satu produk brand roti yang cukup familiar ya. Nah, itu biasanya kayak roti sandwich yang isi coklat ya. Nah, dulu itu mungkin saya beli cuma 1.000 atau 500 ya. Dan itu rotinya gede loh teman-teman ya, kenyang loh. Tapi sekarang tuh harganya mungkin bisa 2-3 kali lipat ya. Sekarang mungkin bisa 5.000 atau 4.000. Tapi volume rotinya itu malahan lebih kecil ya. Jadi kayak kayak lebih makan snack aja gitu, kayak nggak ngeganjel ya dibandingkan mungkin dulu ketika mungkin 8 tahun yang lalu itu saya beli roti sandwich yang coklat ya, dari salah satu brand roti yang cukup familiar ya di sebuah minimarket. Nah, itu kerasa banget ya, misalnya kalau lagi lapar, makan satu itu roti satu sandwich coklat itu cukup kenyang ya.
Jadi tentunya itulah teman-teman ya, problematika inflasi yang tentunya dari waktu ke waktu terus menggerogoti nilai uang yang kita miliki ya. Jadi sering berjalannya waktu, harga kebutuhan pokok ini terus merangkak naik. Beras, telur, dan sebagainya. Kalau beras enggak ya. Telur mungkin masih bisa dikendalikan harga kebutuhan pokok lah, tapi memang mungkin ya ada naiknya ya. Nah, tapi secara sekilas, intinya secara umum, gambaran umumnya adalah harga kebutuhan pokok ini secara umum dari tahun ke tahun ya, kalau kita bandingkan dari periode 10-20 tahun yang lalu, ini mengalami kenaikan. Nah, kenaikan ini dinamakan dengan inflasi. Nah, tapi mungkin pertanyaannya adalah, ketika inflasi itu terjadi, apakah nilai uang kita ikut meningkat apa enggak? Nah, kalau enggak meningkat, nah tentunya harga naik, terus naik, nilai uang kita menyusut. Nah, tentunya di sini di tengah-tengah adanya solusi apa nih ya? Solusi yang tentunya bisa menjaga nilai uang kita supaya enggak terus menyusut, menipis ya. Apalagi sampai boncos, yaitu tentunya enggak ada solusi yang lainnya, yaitu dengan investasi ya. Ya, jadi tentunya teman-teman mungkin ada yang nanya nih, Kak, kok kalau misalnya nabung itu gimana, Kak? Nah, mungkin kalau menabung nih teman-teman ya, kalau misalnya kita hanya nabungnya mungkin let's say 1 juta rupiah ya, maksudnya bukan nilai yang cukup besar ya, mungkin 100 juta, 500 juta, dan sebagainya ya. Nah, kalau kita dapat bunga, nah itu nggak cukup nih teman-teman ya untuk mengimbangi adanya monthly fee ya. Nah, apalagi beberapa banks ya, entah swasta atau nasional, ini mereka ini menetapkan bunga 0% ya, kalau rekening tabungannya itu di bawah 1 juta. Nah, itu dia. Belum lagi tapi di setiap bulan ada potongan nih. Nah, tentunya belum apa-apa ya, kita nabung bukannya malah utuh, nambah, tapi malah dikurangi nih oleh service charge yang dibebankan oleh bank kita masing-masing setiap bulan. Oleh karena itu, nabung itu bagus teman-teman, tapi tentunya nggak hanya nabung aja ya, tapi kita mulai untuk berinvestasi. Nah, itu ya, jadi tentunya menjadi reason yang kuat ya, tujuan yang kuat supaya teman-teman ini termotivasi untuk mulai berinvestasi. Nah, saatnya adalah mulai membangun passive income. Nah, di sini banyak sekali sumber-sumber yang teman-teman bisa ya bisa lakukan untuk mendapatkan sebuah penghasilan, yaitu yang namanya income. Nah, di mana di sini ada 2 jenis nih teman-teman ya, ada active income dan passive income. Nah, active income itu apa? Nah, active income adalah sebuah aktivitas ya. Teman-teman itu harus bekerja, berangkat pagi, misalnya seminggu itu kerja 40 jam ya, sehari itu 8 jam kali 5 ya. Misalnya sebagai saya karyawan kantoran ataupun juga teman-teman ini self employee wira swasta. Intinya adalah active income, teman-teman harus dapat uang itu dengan harus bekerja ya. Jadi kalau nggak kerja ya nggak dapat uang ya. Nah, mungkin teman-teman yang saat ini join bersama kita di kelas pasti online bersama CJSMB Sekuritas Indonesia, di kelas pasti siang hari ini ya, mungkin punya sumber pendapatan yang dari active income, baik dari pekerja ataupun melakukan wira swasta. Nah, mungkin yang belum ini adalah teman-teman ini mulai membangun passive income. Nah, passive income ini apa ya? Kalau tadi kan harus bekerja, kemudian dapat uang. Nah, kalau passive income, di sini adalah teman-teman ini membeli sebuah aset. Entah teman-teman menjadi sebuah pemilik bisnis, atau teman-teman ini sebagai investor. Intinya adalah teman-teman ini berinvestasi, membeli sebuah aset, di mana aset itu bekerja, dan tentunya kalau misalnya teman-teman baik asetnya itu secara bisnis atau kepemilikan sebuah usaha, nah kalau usahanya itu bagus ya, terus bertumbuh, di laku
produknya laku ya, produknya laku, dikonsumsi, dibeli banyak orang yang pada akhirnya itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, teman-teman dengan memiliki sebuah aset atau kepemilikan usaha tersebut, nah teman-teman juga bisa kecipratan nih dapat profitnya atau keuntungannya. Jadi tanpa harus teman-teman misalnya bekerja secara rutin, nah kalau teman-teman bisa pilih investasi atau membelikan sebuah asetnya secara tepat. Nah, teman-teman ini bisa dalam arti secara umum bisa memperoleh yang namanya passive income. Nah, mungkin yang belum teman-teman mulai adalah membangun passive income. Nah, jadi mulai nih sejak dini kita melek nih ya untuk mulai membangun passive income dan nanti tentunya perjalanannya ya journey-nya teman-teman bisa selangkah demi selangkah dijalani secara rutin, disiplin dan konsisten bisa mencapai yang namanya financial freedom. Jadi semangat nih teman-teman ya, yang generasi milenial, Gen Z dan semuanya lah pokoknya ya, yang lagi proses mewujudkan impiannya. Nah, di sini kalau kita pilih investasi nih teman-teman ya, investasi pilih apa ini ya? Di sini banyak banget nih pilihan produk investasi yang tentunya resmi di pasar modal ya. Nah, tapi kalau kita tarik atau kembali lagi ke konsep inflasi, nah di mana inflasi ini mengurangi nilai mata uang yang kita miliki ya, nilai kekayaan yang kita miliki ya. Nah, rata-rata ini inflasi 10 tahun terakhir ini di angka 5,56%. Nah, di mana kalau misalnya uang kita 100.000 nih, ada inflasi tentunya berkurang 5,56%. Nah, kira-kira kita harus investasi apa nih supaya uang kita nggak berkurang 5,5% dan harapannya bisa nih lebih bisa meningkat ya dengan tentunya berinvestasi secara tepat. Nah, di sini mungkin yang secara moderat ini ada yang kalau inflasi 5%, kemudian supaya nggak tergerus namanya inflasi. Nah, di sini yang memper ya ini ada deposito ya ini sama-sama sekitar di rentang 5,5%. Ini secara rata-rata 10 tahun terakhir ya. Dan kemudian yang masih sedikit lebih tinggi ini ada obligasi ya atau di mana ini investasi yang fixed income ya yang risikonya ini sedikit dalam arti lebih rendah ya. Dan tentunya yang lebih familiar teman-teman ini investasi emas. Nah, di mana investasi emas yang rata-rata return 10 tahun terakhir ini 12%. Nah, yang berikutnya adalah investasi saham nih teman-teman ya. Nah, investasi saham ini secara return-nya rata-rata ya secara umum ini dalam 10 tahun terakhir ini paling tinggi dibandingkan instrumen yang lainnya yaitu 14%. Tapi kembali lagi nih teman-teman ya, kalau kita bicara investasi, nah tentunya akan sama sama sejajar ya dengan risiko yang tentunya mungkin bisa saja terjadi. Jadi semakin besar potensi return-nya, nah tentunya mungkin risiko yang mungkin bisa saja ditanggung itu juga sama besarnya. Oleh karena itu, dalam berinvestasi ini teman-teman harus cermat menganalisis dan tentunya jangan sampai salah ya untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, teman-teman wajib nanti ya sebelum melakukan investasi nanti mungkin di lain kesempatan belajar bagaimana menganalisis sebuah saham baik secara fundamental dan secara teknikalnya. Nah, mungkin kita bahas dulu nih secara umum dulu ya di kelas pasti siang hari ini. Nah, jadi di sini adalah secara umum adalah return beberapa instrumen investasi yang tadi udah kita mention ya, ada saham, obligasi, deposito, emas, dan tabungan ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam berinvestasi secara jangka panjang, memang ada perjalanan lika-likunya naik turun ya teman-teman. Nah, di sini adalah pesannya adalah meskipun memang dalam berinvestasi itu memang ada naik turunnya ya, tidak ada yang pasti. Tapi kalau kita melakukan investasi secara jangka panjang, risikonya ya kalau ada penurunan ya, nah ada penurunan ya di sini ada penurunan ya. Sini ada penurunan. Nah, hal ini bisa diminimalisir ya dengan kita melakukan investasinya secara rutin, nggak usah terlalu menggebu-gebu, tapi tentunya kita dijalani secara luas ya, dengan pikiran yang tenang ya, adem ya, dengan pakai dana dingin. Nah, teman-teman ini bisa meminimalisir risikonya dan secara jangka panjang ini bisa mengoptimalkan return-nya. Tapi kembali lagi ya, optimal return yang teman-teman peroleh itu kembali lagi berdasarkan bagaimana
tepat apa tidaknya nih teman-teman memilih sebuah instrumen investasi atau nanti teman-teman memilih sebuah saham ya. Jadi ini gambaran secara umumnya, dan nanti teman-teman juga kalau sudah menjadi investor di pasar modal ya, sudah buka rekening saham secara online di CGSCIMB Sekuritas Indonesia dan mungkin belum tahu nih kira-kira saham yang lagi bagus dan tentunya bisa teman-teman pantau itu apa aja nih. Nah, nanti kita masih bisa belajar ya teman-teman ya, lebih lanjut ya. Ini kelas khusus nasabah ya, kalau teman-teman sudah menjadi nasabah CGSCIMB secara gratis teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman bisa sambil belajar ya, berinvestasi sambil belajar. Nah, kita selalu rutin setiap minggu berikan kelas edukasi, memberikan insight-insight tentang saham-saham yang tentunya bisa teman-teman pantau untuk pilih nih dalam berinvestasi saham. Jadi tentunya jangan khawatir ya teman-teman ya, kita sama-sama belajar dan tentunya akan dipandu nih bersama CGSCIMB, dan ini gratis ya, tentunya gratis untuk nasabah tercinta dari CGSCIMB Sekuritas Indonesia. Nah, ini adalah red flags dari CGS sebelum teman-teman mulai berinvestasi. Dan kita mengingatkan nih teman-teman ya, kita menuju 2.30 ya, jam 2.30. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan, ini bisa nih dituliskan di kolom komen ya. Kita masih ada 15 menit terakhir. Dan kalau belum ada pertanyaan, izinkan saya untuk lanjutkan membahas ya untuk materi kelas pasti pada sesi pertama ini. Nah, kita lanjutkan nih. Yang pertama adalah yang jangan ya menjadi red flags, jangan dilakukan ketika teman-teman nanti berinvestasi nih. Yaitu yang tidak boleh ya. Ini garis keras ya teman-teman ya. Yaitu teman-teman pakai dana stang, apalagi teman-teman dapat uang dari pinjol mentang-mentang ya, cuma scan KTP ya, selfie sama KTP ya, teman-teman pinjem dana untuk modal investasi dari utang. Nah, itu jangan ya. Apalagi pakai dana-dana kebutuhan pokok sehari-hari ya. Nah, tentunya ini jangan banget dipakai, jangan dilakukan. Nah, kemudian juga ketika nanti berinvestasi, jangan bucin ya, atau semua berinvestasi di salah satu saham aja nih ya. Dan jangan ikutin rekomendasi yang kurang bertanggung jawab ya. Karena kembali lagi ya, untung boncosnya itu teman-teman yang tanggung. Karena modal yang teman-teman investasikan adalah ya modal teman-teman sendiri ya. Jadi kalau teman-teman ngikutin rekomendasi yang nggak bertanggung jawab, kalau misalnya rugi, ya teman-teman yang menanggungnya, bukan orang yang merekomendasikan ya, yang ini ketiban boncosnya. Nah, ini yang jangan dilakukan ya, yang jadi red flags ya. Kemudian ini adalah yang tentunya teman-teman bisa tips-tipsnya lah ya, kalau ibaratnya kita bilang tipsnya yang harus teman-teman bisa ikuti, yaitu ketika berinvestasi ini wajib nih ya, wajib ini pakai dana dingin. Dana dingin itu adalah dana yang nganggur, dana yang nggak dipakai untuk makan, kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah ya, bayar cicilan dan sebagainya ya. Nah, dianjurkan juga ini sama ya. Jadi adalah ini kebalikannya, yaitu mendiversifikasikan saham ke portofolio. Mendiversifikasikan adalah teman-teman membagi investasinya ke beberapa instrumen ya, ataupun sektor yang berbeda. Jadi ketika mungkin di keranjang yang satu rugi, nah misalnya teman-teman masih ada cadangan ya, mungkin dari sektor yang lain yang tentunya bisa teman-teman andalkan ya. Nah, tentunya yang selanjutnya sebelum mengambil keputusan investasi, teman-teman wajib melakukan analisis baik secara fundamental ataupun teknikal. Nah, mungkin dari tadi kita bicara saham, investasi ya. Nah, mungkin kalau di bayangan teman-teman investasi atau saham itu seperti apa sih? Jadi sebenarnya investasi atau saham itu sebenarnya lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, yaitu dalam arti investasi saham itu adalah kebutuhan yang sebenarnya kita sehari-hari konsumsi. Seperti halnya kita melakukan
Zoom nih ya di siang hari ini ya. Nah, kita pasti tentunya perlu paket data internet ya. Nah, mungkin teman-teman punya provider kesayangan masing-masing nih. Ada yang Telkomsel, Indosat, ya Excel, Friend dan sebagainya ya. Nah, beberapa nama-nama perusahaan itu mereka adalah saham-saham yang kepemilikannya bisa nih dibeli oleh publik ya, atau perusahaan TBK seperti Telkom ya, kemudian ada saham Indosat, Excel ya, kemudian juga ada saham Friend contohnya ya. Ataupun juga teman-teman, misalnya rumah ya, teman-teman mungkin, KPR dan, mungkin teman-teman beli rumah itu juga ada saham, properti seperti ada BSDE, Pakuwon ya, teman-teman mungkin sering jalan-jalan ke mall, kan ada salah satu mall yang, dia perusahaannya TBK ya, seperti ada Pakuwon ya. Itu adalah contoh-contoh di mana sebenarnya investasi saham itu adalah kelihatan loh bisnisnya dan kita gunakan, kita konsumsi sehari-hari. Nah, oleh karena itu daripada kita menghasilkan untung ke orang yang memiliki sahamnya, tentunya kita juga bisa nih turut memiliki sahamnya dan menjadi pemegang sahamnya ya. Dan juga kita nggak hanya mengkonsumsi, tapi juga kita menikmati juga nih keuntungan dari bisnis perusahaan TBK. Nah, jadi keuntungan investasi saham itu apa? Yaitu dari selisih harga beli dan jual. Nah, di mana selisih harga beli dan jual ini ketika teman-teman membeli sebuah saham dan kemudian sahamnya itu mengalami pertumbuhan, kenaikan. Nah, selisih antara teman-teman membeli dan mungkin teman-teman nanti menjual, nah itu dinamakan capital gain. Nah, selanjutnya adalah likuiditas yang tinggi. Jadi dalam berinvestasi saham, teman-teman bisa kalau misalnya mungkin merealisasikan keuntungannya, ini bisa dijual belikan ini kapan aja, asalkan ada pembeli dan penjualnya. Selain itu juga ini mempunyai payung hukum yang kuat, jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalnya mungkin terjebak oleh invasi bodong dan sebagainya. Selagi itu diawasi dan diatur ya oleh regulator selaku OJK, nah itu teman-teman mendapatkan perlindungan ya secara hukum. Nah, kemudian juga memperoleh pajak final yang rendah ya, jadi nggak dipotong pajak yang gede ya dalam berinvestasi saham. Nah, tentunya bisa mengoptimalkan keuntungan yang teman-teman peroleh dari capital gain. Kemudian juga yang berikutnya adalah teman-teman mendapatkan sebagian keuntungan yang di sini adalah mungkin bisa kita sebutkan passive income yang selain dari capital gain. Nah, jadi beberapa perseroan yang mencetakkan kinerja keuangan yang bagus ya, beberapa perusahaan TBK ini membagikan keuntungannya ini dengan skema dividen ya. Nah, tentunya besaran dividen ini berdasarkan porsi investasi yang teman-teman lakukan. Yang berikutnya adalah teman-teman sekaligus ini dengan berinvestasi saham ya, ini bisa menjadi pemilik bisnis dari saham TBK. Misalnya tadi teman-teman membeli contohnya mempunyai saham Telkom ataupun saham BSDE ataupun teman-teman yang suka nih belanja online ya, suka transaksi finansial, teman-teman pakai layanan finansial dari Bank BCA, contohnya Bank Rakyat Indonesia atau Bank Mandiri, ya itu teman-teman bisa nih memiliki bisnis dari perusahaan TBK dengan membeli sahamnya. Nah, saham itu gimana sih belinya? Nah, jadi ibaratnya saham itu adalah sebuah kepemilikan saham. Saham itu adalah sebuah kepemilikan ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti berinvestasi saham, ya itu dari segi ukuran ukuran yang teman-teman minimal beli ya, nah itu adalah satu lot. Nah, satu lot itu adalah terdiri dari 100 lembar saham. Jadi misalnya harga saham A nih, berapa nih per lembarnya? Misalnya Rp300. Nah, kalau beli satu lot itu berapa? Nah, Rp300 itu dikalikan 100 lembar ya. Jadi 30.000 contohnya. Jadi kalau misalnya tinggal kelipatan, misalnya teman-teman mau beli 5 lot nih ya, 5 kali 100 kali Rp300. Nah, itu contohnya ya. Jadi tentunya teman-teman udah bisa kebayang ya apa itu investasi saham, bisnisnya itu seperti apa ya, dan tentunya itu lekat sekali di kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman kita masih ada waktu nih, sekitar 6 menit lagi ya.
di sesi pertama. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan ini silahkan ya, jangan malu-malu nih, bisa di-sharingkan bersama kita dengan ketik di kolom Q&A di Zoom, ataupun yang ada di Facebook ya, ini bisa juga sharing bersama kita di fitur komen. Ya, di sini ada contoh ya, tentunya teman-teman sebagai generasi millennials ini punya sebuah goal, sebuah pencapaian yang tentunya ini bisa teman-teman wujudkan nggak sih dengan berinvestasi saham. Nah, jadi study case-nya ini Kak Bunga, ini adalah seorang karyawan ya, usianya 28 tahun. Nah, Kak Bunga ini kerja di perusahaan swasta. Nah, penghasilannya ini mencapai 15 juta per bulan nih teman-teman ya. Nah, pengeluaran tiap bulannya Kak Bunga itu sekitar 3,5 juta nih. Nah, tentunya kalau 15 kurangi 3,5 itu masih ada sekitar 11 jutaan ya, 11 jutaan. Nah, tabungan yang saat ini dimiliki oleh Kak Bunga ini adalah 4 juta rupiah. Nah, ini udah di luar dari dana darurat ya. Karena tentunya dana darurat ini untuk mengcover yang dadakan tiba-tiba terjadi ya. Jadi bukan mengcover untuk sebuah apa yang kita inginkan dari segi tujuan finansial. Nah, jadi Kak Bunga ini punya impian ya, ingin ganti motor baru nih teman-teman ya. Nah, motor barunya ini sekitar 18 sampai 20 juta. Nah, kira-kira bisa nggak sih? Nah, di sini kita ada metode yang namanya SMART ya teman-teman ya. SMART ya. Nah, jadi SMART ini adalah bagaimana teman-teman ini menentukan goal-nya ya. Goal-nya yaitu bagaimana secara goal-nya itu adalah membeli sebuah sepeda motor baru. Nah, harus spesifik. Jadi harus spesifik ya, jangan aku pengen financial freedom, aku mewujudkan apa. Tapi harus spesifik financial freedom-nya seperti apa, atau membeli sebuah kendaraan atau apapun keinginan teman-teman itu harus spesifik ya. Nah, kemudian adalah M ya, M itu adalah measurable. Ini bisa terukur. Nah, kira-kira ukurannya atau targetnya berapa ya? Nah, Kak Bunga ini targetnya minimal 18 juta ya, karena harganya 18 sampai 20 juta. Nah, kemudian harus ada action dong. Nggak mungkin kita hanya diem aja, terus tiba-tiba uang datang sendiri ya. Nah, itu tentunya kita harus perlu action ya, harus langkah nyata ya, harus wujudkan mimpi dengan action. Nah, yaitu dengan mulai rutin menyisihkan dana dingin minimal 1 juta ya, dan tentunya mulai rutin investasi dan dengan tepat memilih investasinya. Nah, di sini contohnya adalah dalam berinvestasi saham. Nah, kemudian adalah R-nya nih. Nah, R-nya adalah dari segi tujuannya ya, reasonable ya. Apakah tujuannya itu hanya untuk senang-senang ataupun hal yang bisa berfaedah ya. Nah, reasonable. Reasonable kenapa teman-teman? Motornya ini bisa menunjang supaya Kak Bunga ini lebih semangat, lebih produktif ya untuk pergi-pergi bekerja ya. Pokoknya menunjang mobilitas transportasi untuk bekerja. Nah, kemudian juga bagaimana nih timetable-nya, dari segi timeline-nya, timeline untuk bisa terpenuhi ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dipenuhi ini di akhir tahun nih, 31 Desember 2023. Nah, kira-kira bisa nggak sih ini tercapai? Nah, kita langsung aja nih cekidot ke case-nya ya. Nah, jadi oke, kita clear-kan dulu untuk oke, di sini oke, teman-teman ya. Kita ke next slide selanjutnya. Oh ya, dan juga kita mengingatkan nih teman-teman ya, di setiap slide di kelas pasti ini, di sini kita ada barcode nih teman-teman ya. Jadi teman-teman selain tadi bisa mengunjungi website kita, nah teman-teman bisa langsung aja ya scan barcode yang ada di PPT ini untuk langsung direct ya nge-link untuk teman-teman buka rekening saham secara online di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Karena tentunya dimanapun, kapanpun teman-teman bisa nih mulai investasi saham dengan tentunya dana yang tentunya yang teman-teman miliki ya. Investasi itu anti ribet-ribet pokoknya lah di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman ya untuk bahas bagaimana Kak Bunga ini bisa mewujudkan impiannya beli motor idamannya yang baru. Nah, asumsinya Kak Bunga ini investasi selama 12 bulan secara berturut-turut ya, ini rutin.
dan mengasumsikan menyisikan tadi ya sekitar 10 hingga 13% untuk modal investasi. Nah, modal sumbernya dari mana? Dari pendapatan gaji yang diterimanya setiap bulan dari bekerja. Tapi tentunya ini bisa disclaimer on ya. Ini secara kita contohkan, tapi mungkin kalau teman-teman punya lebih banyak sisihan dana untuk berinvestasi, itu juga monggo-monggo aja ya. Jadi mungkin ini yang lebih ideal, nggak terlalu berat ya. Yang penting bisa dijalani secara rutin. Nah, di sini adalah 2 case ya teman-teman. Ini case yang pertama, ini case yang kedua. Mungkin kita akan bahas yang case yang pertama adalah di sini case jika saham ini tidak pernah dijual. Nah, jadi kita contohkan ya, ini saham Bank Rakyat Indonesia. Nah, di mana which is Bank Rakyat Indonesia ini salah satu bank yang liquid ya. Jadi tentunya ini menghindari dari segi fluktuasi ya, perubahan harga yang signifikan yang tentunya lebih liquid. Nah, liquid dalam arti market kapitalisasinya besar dan tentunya dalam arti kalau ada naik turun ini nggak terlalu bikin teman-teman deg-degan gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh saham yang LQ45 ya, saham blue chip. Nah, di sini BBRI. Nah, di sini case yang pertama adalah saham tidak pernah dijual. Jadi setiap bulan pada setiap gajian langsung disisihkan untuk investasi, masuk RDN ya. Terus langsung beli nih untuk belanja saham Bank Rakyat Indonesia ya. Nah, ini tentunya harganya atau lotnya itu ini sesuai dengan harga ongoing pada bulan tersebut ya. Ini kita ambil di 2022. Nah, jadi intinya adalah dengan investasi di awal bulan ya, dari menyisihkan gaji tiap bulannya ya, ini mendapatkan rata-rata return ini sebesar 11,3% ya. Di mana di akhir tahun ini total lot saham yang dimiliki dibeli ada 40 lot saham dengan rata-rata harga saham itu di 4.400. Tapi kalau kita lihat harga BRI sekarang, wah udah sentuh all time high mungkin sekitar di atas 5.500-an kemarin ya, lebih dalam arti sudah sempat sentuh all time high yang baru ya. Mungkin di 2022 ini masih di 4.400. Nah, mungkin kalau masih terus dilanjutkan ya terus masih dapat cuan ya. Nah, kemudian juga di akhir Desember ini udah menyentuh mendekati 5.000 ya, 4.940. Nah, terus dijual nih. Nah, nilai dijual ini dapat cuan ini dalam arti cuan plus modal ya, menjadi 19,8 juta. Nah, tentunya kalau kita tadi trace back ya, target 18 juta ya, 18 juta sampai 20 juta ini udah achieve ya. Jadi bisa dipenuhi ya dari berinvestasi saham. Nah, mungkin yang keduanya nih. Jadi kalau yang pertama, case pertama ini tiap awal bulan ya ini disisihkan. Nah, yang kedua adalah teman-teman ini ketika awal bulan ini beli saham, kemudian di akhir ini dijual. Nah, kemudian di awal lagi ini teman-teman beli saham lagi ya. Jadi awal bulan beli, di akhir bulan ini dijual ya. Jadi ini dengan modal digulung ya. Jadi cash setiap akhir bulan dijual, kemudian awal bulan dibeli lagi ya, beli saham baru ya, dengan modal yang sama nih, mengalokasikan 10-30% dari pendapatan bulanan. Nah, return-nya ini secara akhirnya ini menjadi 20,7 juta ya, which is kalau kita bandingkan antara cash yang pertama dan kedua, ini lebih untung jika cash saham dijual tiap akhir bulan dan modal digulung. Nah, ini adalah contoh nih teman-teman ya. Ini secara disclaimer on ya. Jadi kita mengasumsikan dengan contoh memberi investasi ke saham Bank Rakyat Indonesia ini di tahun 2022. Ini contoh aja ya, sebagai gambaran real ya, supaya teman-teman kebayang ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, bagaimana nanti memilih investasi sahamnya apa, tetap disclaimer on ya. Karena kembali lagi, untung rugi ini adalah teman-teman yang menanggungnya sebagai investor. Nah, tentunya jam udah menunjukkan di jam 2:30 ya, udah 2:33 ya. Tentunya berikutnya akan dilanjutkan untuk sesi 2 bersama Kak Wisnu. Nah, tentunya kalau belum ada pertanyaan yang masuk nih teman-teman ya, saya akan tutup untuk kelas pasti di sesi kelas 1 ini ya.
Dan tentunya kembali lagi kita mengingatkan untuk segala sesuatu yang kita bahas, tadi ya kita sempat memberi gambaran ada saham-saham yang tentunya bisa memberi teman-teman bayangan ya, itu tentunya tetap disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk mengajak teman-teman nanti melakukan investasi ke saham-saham tersebut, karena harus teman-teman yakini berinvestasi pilih dengan keputusan pribadi ya. Dan tentunya tetap stay tune bersama CGCMB Sekuritas Indonesia ya, dengan follow, subscribe, dan tentunya ikuti semua channel sosial media kami, baik ada di Instagram ya, kemudian ada Twitter, ada di podcast, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi yang tentunya bermanfaat seputar investasi dan bagaimana teman-teman nanti bisa mewujudkan financial freedom-nya di masa depan. Nah, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di program-program berikutnya bersama CGCMB Sekuritas Indonesia, dan teman-teman jangan kemana-mana karena di sesi 2 nggak kalah seru ya. Kita akan teman-teman akan diajarin bagaimana tentang online trading dan platform, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya itu Wisnu. Dan thank you banget nih teman-teman ya udah meluangkan waktu di siang hari ini. Sukses selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan tentunya bersama CGCMB Sekuritas Indonesia. Oke, thank you Mas Haji sudah membawakan secara detail untuk materi pada siang hari ini, cukup singkat, padat, jelas ya. Jadi poinnya dapat, dan semoga ya join pada siang hari ini sudah dapat nih informasi secara jelas oleh Mas Haji, dan sudah dapat referensi atau sudah mendapatkan gambaran secara jelas seperti itu terkait investasi. Tadi juga Mas Haji sudah mereview beberapa saham ya mungkin yang menarik tentunya. Salah satunya tadi ada di sektor perbankan, dan nanti Bapak Ibu bisa mempelajari secara lanjut. Nanti kalau misalnya sudah menjadi nasabah CGS yang di Sekuritas Indonesia, akan dikumpas lebih detail lagi oleh Mas Haji dan timnya ya, dan Bu Fani dan Mas Kevin, terkait rekomendasi cara membaca chart, cara membaca fundamental seperti itu ya. Nanti akan dikulik secara dalam, dan tema-tema kita tentunya akan jauh lebih menarik dan lebih spesifik untuk kedepannya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk sesi selanjutnya, yaitu sesi platform ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari platform terbaru, yaitu dari CGCMB iTrade New ya. Mungkin sebentar ya, saya buka dulu. Oke, untuk pada siang hari ini mungkin saya akan tampilkan versi web ya, karena kalau versi mobile mungkin agak sedikit sulit ya Bapak Ibu ya, karena kita ingin fokus untuk menampilkan apa namanya real time-nya, terus apa namanya running trade-nya atau cara beli jual seperti itu ya. Nanti kita akan simulasikan seperti itu. Oke, yang pertama ketika tadi kita bahas registrasi ya, ketika Bapak Ibu pertama kali sudah apa namanya sudah registrasi, terus lalu sudah mendapatkan nomor RDN seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah paham di market sebelumnya ya, nomor RDN mungkin sudah tidak asing lagi, atau yang biasa kita kenal adalah rekening dana nasabah seperti itu. Lalu step selanjutnya Bapak Ibu sudah mendapatkan user ID, password, dan PIN, mungkin itu bisa ya ketika registrasinya sudah terpenuhi atau sudah selesai. Nah, kita langsung login saja seperti ini. Ini adalah aplikasi terbaru. Nah, untuk aplikasi terbaru ini nantinya Bapak Ibu apa namanya bisa memilih dengan full online seperti itu ya. Jadi coba kita login. Oke, kita sudah login ya di aplikasi Bapak Ibu. Ini adalah 4 order book dan running trade-nya ya. Jadi mungkin karena kita di sini pasti umum, jadi kita akan menjelaskan cara membaca, cara pengertiannya dari aplikasi terbaru seperti itu ya. Jadi kalau di aplikasi terbaru ini ada apa namanya 4 order book ya. Jadi kita bisa memilih saham-saham yang kita inginkan. Mungkin yang salah satunya yang sektor perbankan tadi Mas Haji menyinggung BBRI, lalu ada misalnya BBCA seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menyeting secara keseluruhan atau keinginan saham-saham yang ingin dimasukkan seperti itu. Nah, mungkin kita akan mempelajari secara dasar ya, karena di sini kita lihat beberapa yang
mungkin belum berinvestasi atau yang sudah berinvestasi, kita akan pelajari lebih lanjut seperti itu. Dan mungkin sebelum kita mulai lebih lanjut nih atau lebih lebih dalam, mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja di kolom Q&A ya. Jadi kita bisa sharing, bisa pelajarin bareng, dan mungkin kalau ada masukan atau mau diskusi lebih lanjut bisa langsung di kolom Q&A. Oke, kita balik lagi di sini. Kita lihat di sini ada harga ya Bapak Ibu ya. Ini adalah last trade. Nah, ini adalah harga terakhir kejadian dari saham BBRI ya. Dan ini harga terakhir atau last trade dari saham BBCA, begitupun yang bawahnya Telkom dan Bino ya. Nah, di sini juga menampilkan harga open Bapak Ibu. Nah, kalau harga open ini adalah harga pembuka dan ini adalah harga tertinggi. Harga berarti BBRI pernah menyentuh pada hari ini sekitar 5.600 dan ini harga terendah Bapak Ibu. Harga terendah itu harga saat ini ya. Kita lihat ya. Ini harga saat ini terendah tadi di 5450, sekarang sempat menaik ya. Berarti itu ada terjadi last dan ya atau last trade dari transaksi tersebut, dari saham tersebut. Lalu di sini ada preview close. Ini adalah harga sebelumnya, harga penutupan sebelumnya. Maka kalau kita lihat di sini, maka kita lihat rugi Bapak Ibu seperti itu ya, karena dibandingkan dengan preview close ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini BPCA naik ya Bapak Ibu sekitar 3% ya tadi ya. Jadi dari harga penutupnya di 9.050 dan harga last trade hari ini di sekitar 9.300 yang menampilkan harga opennya, harga pembukanya tadi di 9.150, harga tertingginya di 9.325 dan harga terendahnya di 9.100 seperti itu. Nah, di sini ada base bid dan base offer ya. Jadi kita jadi kalau bertransaksi saham itu seperti kita bertransaksi di pasar atau di supermarket seperti itu ya. Kita ada harga dan segala macam. Jadi kita simulasikan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli, misalnya Bapak Ibu ingin cepat-cepat membeli saham BBCA seperti itu ya, atau transaksinya cepat match seperti itu ya. Maka di sini ada offer Bapak Ibu, atau yang bisa kita kenal adalah harga yang ingin kita jual ya, atau investor sedang menjual di harga segini ya. Maka kalau kita lihat di sini harganya itu kan mahal semua ya Bapak Ibu ya, bukan mahal, harga yang premium ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membeli atau cepat match seperti itu ya, maka Bapak Ibu bisa di harga over. Karena kalau kita lihat di sini ada antriannya Bapak Ibu. Ada antriannya ingin menjual saham BBCA. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham misalnya satu lotnya itu adalah satu lembar saham, dan ketika membeli di harga 9325, di sini ya mungkin saya gambarkan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin beli harga 9325, maka transaksinya itu akan langsung match. Seperti itu. Jadi itu tidak perlu mengantri karena transaksinya itu sudah match. Dan menunggu penyelesaian transaksi Bapak Ibu sesuai dengan peraturan bursa, yaitu di T+2. Berarti kalau misalnya transaksi hari ini sudah match, nah nanti akan setelah itu di hari Rabu. Ya. Jadi setelah itu di hari Rabu. T+2 dari sekarang. Kalau dulu kan zaman beberapa tahun yang lalu itu kan penyelesaian transaksi itu kan di T+3 Bapak Ibu, karena bursa bisa mencepatkan sekarang sesuai peraturannya, sekarang sudah bisa di T+2 seperti itu. Nah, begitu pun sebalik ya, jika Bapak Ibu mau menjual saham lebih cepat atau cepat match, maka Bapak Ibu bisa membelinya di harga bid seperti itu ya, karena di sini sedang mengantri harga atau membeli saham yang lebih rendah seperti itu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli di harga 9.300, 9.275 seperti itu ya, ketika menjual seperti itu, maka transaksinya akan match seperti itu. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin mengantri ya. Jadi kalau misalnya saya ingin mendapatkan harga yang lebih murah seperti itu ya. Misalnya saya ingin mau di 9.225. Ya, mungkin resikonya Bapak Ibu harus mengantri seperti itu ya, karena di sini cukup banyak lot yang mengantri dan belum tentu juga ketika si penjual itu mau unman atau merubah transaksi yang menjadi 9.225, belum tentu Bapak Ibu bisa langsung match karena ada antrian di depan yang sudah meng-enter duluan di harga tersebut seperti itu. Jadi disitulah terjadinya pembelian transaksi jual dan beli salah satu saham atau di pasar modal seperti itu. Nah, untuk melihat transaksinya yang match seperti itu ya, ini sudah dilampirkan dalam running trade Bapak Ibu. Makanya pergerakannya cepat banget ya. Jadi ini adalah hasil transaksi si investor dari semua saham yang terjadi di market.
Jadi kalau kita lihat di sini ada misalnya kita contoh salah satu saham BBCA, misalnya ya, lalu match-nya itu di harga berapa, misalnya di harga 9275, jumlah lot yang ditransaksikan berapa, lalu persentasenya berapa, dan action-nya apa, seperti itu ya. Kalau kita buy ya terlampir buy, atau sell ya terlampir sell, seperti itu ya. Jadi kenapa running trade ini cukup cepat, Bapak Ibu, atau cukup kencang pergerakannya? Karena ini semua investor terlampir dari transaksi di running trade, seperti itu. Dan semua saham ya, Bapak Ibu ya. Dari aksi beli dan jual, price, saham, seperti itu ya. Bahkan time-nya dari transaksi tersebut terlampir di sini, seperti itu. Nah, ini untuk market info ya. Jadi kita bisa melakukan aksi beli dan jual. Dan mungkin untuk kita lampirkan beli dan jualnya, mungkin saya akan tampilkan di trade lalu di one stop ya. Itu lebih enak seperti itu. Di sini sebenarnya juga bisa melakukan beli dan jual, tapi nanti kita simulasikan di one stop trading. Lalu di sini ada all stock ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya melihat semua saham tuh terlampir di sini Bapak Ibu, semua saham yang ada di market, dan untuk informasi terkait seputar saham, laporan keuangan, atau update market ya seperti itu ya, atau data market ya, itu Bapak Ibu ketika sudah menjadi nasabah CGS-CIMB, Sekuritas Indonesia itu tidak perlu membayar bulanan ya. Jadi data market ini bersifat gratis Bapak Ibu, dan ini kita update secara real time untuk data marketnya seperti itu ya. Jadi di sini menampilkan dari all broker all stock ya. Ini menampilkan dari semua saham yang ada di market seperti itu, dan kita di sini ada indikator yang menarik Bapak Ibu untuk melihat cash map ya. Ini untuk melihat net buy dan net sell dari saham tersebut. Jadi kalau misalnya semakin hijau atau semakin besar persentasenya seperti ini ya, berarti banyak yang net buy dari saham tersebut. Begitupun sebaliknya. Lalu di sini juga ada global market summary ya. Jadi ini mungkin belum kita sempurnakan banget. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah menjadi nasabah CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, itu bisa melihat dari indeks di luar Bapak Ibu. Jadi kita akan update dan kita akan update yang lebih baik seperti itu, dan di sini juga menampilkan dari heat map ya. Jadi kalau misalnya yang join pada siang hari ini tidak asing lagi kalau misalnya sudah jadi nasabah ya, sudah menggunakan aplikasi terbaru, ini bisa melihat dari persentase dari market cap, volume, dan frekuensi dari berapa sektor seperti itu. Lalu di sini kita langsung bergeser ke menu trade ya. Di sini ada one stop trading yang menampilkan market watch sama dengan di market info seperti itu. Oke, lalu di sini ada akan summary ya. Di sini ada akan summary, di sini ada portofolio, dan di sini ada new order. Nah, di sini kalau kita lihat portofolionya cukup banyak Bapak Ibu. Jadi kita coba simulasikan untuk membeli saham ya. Jadi kita coba input. Jadi di sini ada new order ya. Kita mau beli saham Bumi. Kita pengennya coba sebagai 3 lot ya. Kita beli 3 lot. Lalu saya mau beli di harga 102 ya. Jadi kalau kita belinya di harga yang lebih rendah seperti itu ya, pasti kita mengantri Bapak Ibu. Lalu kita klik buy di sini, kita masukkan PIN ya. Sebentar. Kebetulan PIN-nya saya lupa sebentar. Sebentar. Oke, coba saya masukkan. Oke, nah kalau kita lihat di sini statusnya open ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat aksinya open, amen withdraw seperti itu ya. Jadi itu ada maknanya. Jadi mungkin kita simulasikan. Nah, ini open ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah mengantri dan belum match ya. Jadi kalau misalnya kita beli di harga 106, itu transaksinya langsung open. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah terlanjur input dan kita pengen cepat match ya? Itu caranya amen Bapak Ibu. Jadi kita bisa merubah di sini. Jadi kita harga sebelumnya di 102 ya. Kita rubah menjadi 100. Misalnya kita lebih tinggi lagi, tapi kan kita nggak pengen match nih. Misalnya saya mau rubah jadi 103 ya. Ini bisa dirubah Bapak Ibu harganya. Kita naikkan, confirm. Nah, ini statusnya menjadi open Bapak Ibu. Jadi kita masih mengantri. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung di harga 106, itu tentunya bisa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau cancel nih, misalnya, oh saya nggak jadi nih beli saham tersebut ya, karena saya mau beli saham yang lain gitu. Dananya saya mau
alokasikan di saham yang lain seperti itu ya. Caranya gampang, jadi bisa withdraw di sini, klik withdraw, confirm order, lalu statusnya menjadi withdraw seperti ini Bapak Ibu. Nah, sangat gampang dan mudah ya karena kita melakukannya di aplikasi online. Nah, ketika kita sudah match ya, kalau ini kan withdraw ya, tadi open itu kan kita belum match prosesnya. Nah, kalau sudah match itu masuk ke portofolio Bapak Ibu seperti ini nih. Jadi kalau kita lihat di sini, kita melampirkan dari saham, lalu net balance itu adalah jumlah lot yang kita punya, lalu market price ini harga market yang terupdate Bapak Ibu. Jadi Bumi saat ini di harga 105. Nah, di sini kita juga ada harga yang kita beli. Nah, kita beli itu di harga 119. Maka kita rugi ya Bapak Ibu ya, kita membeli di harga yang lebih mahal, sedangkan harga market saat ini di 106 seperti itu ya, maka ruginya kurang lebih sekitar 6.400 seperti itu. Nah, yang untung bagaimana? Nah, yang untung seperti ini Bapak Ibu. Kita beli di harga 50 di saham kayu dan saat ini harganya di 106. Jadi keuntungannya sekitar 5.600 seperti itu. Kalau harganya seperti ini, stay seperti ini, nggak ada kerugian atau keuntungan Bapak Ibu, sama seperti ini. Nah, kalau sisanya ini banyak yang rugi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini underlies-nya, kalau misalnya saham kayu, saya untung hampir 100% Bapak Ibu, bahkan 112%. Nah, ini keuntungannya. Bahkan kalau misalnya yang di sini bumi ada 11%, ada 23%, ada 22%, seperti itu ya. Maka kita lihat di sini, itulah berinvestasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini ada yang untung 100% Bapak Ibu. Coba kalau misalnya kita menaruh uang 1 juta, maka keuntungan kita itu sebesar ya 1 juta juga karena kita untung 100% seperti itu. Lalu di sini juga ada order info ya. Nah, di sini menampilkan dari order-order yang kita pengen cari transaksi sebelumnya atau biasa kita kenal adalah order history. Jadi kita bisa mencari dari sahamnya atau ordernya dan di sini kita bisa filter ya. Misalnya saya ingin masuk saham bumi ya. Misalnya saya dari tanggal 4 lalu kita search di sini. Nah, kita bisa melihat di sini saham bumi yang ditampilkan Bapak Ibu. Atau saham BBCA, BBRI, Bapak Ibu bisa menampilkan dari semua sahamnya. Dan di sini juga ada order history ya. Kalau order history itu secara keseluruhan, kalau order search itu lebih terperinci lagi kira-kira Bapak Ibu mencari saham apa seperti itu. Lalu di sini ada full quote ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mendetailin dari saham yang kita pilih. Seperti contoh di sini ada saham Adro. Kita bisa melihat dari chartnya, DB price-nya, DB order-nya seperti itu ya. Dan di sini ada running trade. Nah, kalau kita lihat di sini market info, di market watch itu running trade-nya kan cukup banyak ya. Semua saham ditampilkannya. Tetapi kalau misalnya di full quote, ini menampilkan dari saham yang kita pilih saja. Salah satunya misalnya di sini saham Adro. Jadi yang ditampilkan hasil transaksi atau running trade saham Adro seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi transaksi di harga 2.100 tadi ya, lalu sudah menghilang lagi nanti akan ketiban lagi dengan yang baru. Nah, seperti ini ya. Dengan jumlah lot 1 dengan harga yang dibeli seperti itu ya. Jumlah lotnya 1 di harga 2.100. Nah, ini terjadinya penjualan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ada aksi buy ya, yang ditampilkan buy seperti itu ya. Dan untuk kita merubah sahamnya seperti ini, misalnya saya BBCA ya. Atau yang lagi rame itu Goto ya, minggu kemarin itu lagi rame. Wah, langsung ARB Bapak Ibu atau reject bawah ya. Cukup signifikan penurunannya sekitar 14% untuk saham Goto Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi di sini juga menampilkan seperti company profile dari saham tersebut, lalu finansial, laporan keuangan ya. Misalnya di sini ya. Nah, di sini menampilkan laporan keuangan. Jadi di sini bersifat gratis ya untuk data market. Lalu di sini ada top stock Bapak Ibu. Maaf. Jadi di sini menampilkan dari top gainers atau top loser dari hari ini ya. Jadi yang kenaikannya cukup signifikan atau penurunan yang cukup signifikan akan ditampilkan di top stock ya. Lalu di sini juga ada trade play stock. Jadi Bapak Ibu bisa mendetailin dari transaksi saham yang kita inginkan seperti itu. Lalu di sini ada client info ya. Jadi di sini menampilkan dari portofolio akan summary. Lalu ada withdraw ya. Jadi kalau withdraw ini fungsinya untuk melakukan penarikan dana yang ada di RDN. Nah, misalnya di RDN kita ada 102.000 nih. Nah, kita pengen tarik nih. Tentunya bisa. Jadi kita tinggal masukkan saja dananya seperti itu. Nanti
kalau misalnya kita sudah submit, akan masuk ke withdraw history seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan untuk kalau di CGS ya, CGS-CIMB Sekuritas Indonesia untuk penarikan dana itu ada cut off time-nya Bapak Ibu. Jadi cut off time kita di jam 9.30. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nginputnya sebelum jam 9.30, dananya akan masuk di hari yang sama ke rekening tabungan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di atas 9.30, diprosesnya di keesokan harinya. Lalu di sini menampilkan chart ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa melihat dari maksimum pergerakan saham tersebut yang kita sudah sediakan ya. Dan ada beberapa indikator yang kita sudah siapkan yang Bapak Ibu bisa gunakan ya. Seperti yang biasa kita kenal ada moving average dan bisa menentukan periodenya ya. Jadi saya biasanya menggunakan 7 hari untuk seminggu ya untuk melihat MA 7 hari seperti itu atau MA 20 ya misalnya. Saya rubah warnanya bisa merah ya. Oke, kita create. Nah, seperti ini Bapak Ibu, terlihat ya. Nah, biasanya saya MA 20 atau MA 7 ya biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja dan mungkin di aplikasi terbaru ini juga di versi web bisa menggunakan tema gelap ataupun tema terang seperti ini ya. Jadi bisa disesuaikan tergantung kenyamanan Bapak Ibu saat bertransaksi menggunakan aplikasi kami. Oke, mungkin kita langsung masuk sesi pertanyaan aja ya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Rizky Ardi. Pertanyaan adalah, Mas, saya sudah registrasi di CGS Sekuritas, namun tidak dikirim nama, ID, dan nomor, dan juga tidak dikirimin nomor rekening. Bagaimana nih, Mas? Oke, kita cek dulu ya untuk pembuka rekening ya. Bentar. Biasanya kalau seperti itu ada kekurangan dokumen Mas Rizky Ardi. Jadi coba kita cek dulu ya. Nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut, nanti kita diskusi melalui chat ya. Bentar. Bentar. Oke, mungkin kalau misalnya di sini kita belum temu ya untuk emailnya. Oke, coba saya search ya. Oke, kita cari. Oke, sudah diupdate ya Mas Rizky Ardi ya. Nanti kita akan hubungin lanjut untuk pembuka rekeningnya. Mas Rizky Ardi ini pembuka rekeningnya tanggal 28 April 2023 ya. Dan di sini update untuk pembuka rekeningnya pada tanggal 5 Juni 2023. Nah, nanti Mas Rizky Ardi saya akan hubungi melalui WhatsApp ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut kita bisa diskusi melalui WhatsApp ya untuk pembuka rekeningnya. Jadi saya catat di nomornya Rifki ya, Mas Rizky Ardi. Jadi kita sudah ada by system untuk nomor teleponnya. Oke, kita nanti. Oh ya, makasih Mas Ardi. Kita langsung melakukan pembukaan rekening saja ya. Kita langsung diskusi untuk pembukaan rekening. Nanti kami bantu WA. Terima kasih Mas Ardi sudah melakukan pembukaan rekening ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut untuk kekurangan dokumen atau ada kendala pembukaan rekening. Nanti kita akan hubungi lebih detail. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang masih join sebelum kita tutup. Ya, terima kasih Bapak Ardi untuk pertanyaannya ya, untuk pembuka rekeningnya juga. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Oke,
Itu saja ya mungkin ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dan mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa Bapak Ibu di kelas pasti selanjutnya dan jangan lupa ya untuk tetap semangat berinvestasi bersama kami nantinya dan nanti kita akan mempelajari lebih lanjut cara membaca teknika fundamental oleh tim research kami. Baik, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Thank you banget ya sudah hadir. Sampai jumpa di event kita selanjutnya. Thank you.